Saudara-saudara, tidak mudah mencari renungan di dalam konteks pinball game, saudara. Kalau saya berkhotbah mengenai kasih kan saudara jadi nggak main, betul? Jadi saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara aturan main perang di dalam bangsa Israel, saudara. Oke? Aturan main perang di dalam bangsa Israel. Israel merupakan bangsa yang diakui hebat peperangan sampai hari ini. Mereka dianggap pada zaman itu oleh musuh-musuhnya adalah tentara-tentara yang paling hebat di dalam peperangan, khususnya di dalam daratan, di gunung-gunung, lembah dan sebagainya. Mereka membuktikan kehebatan itu sampai hari ini. Nah, saudara, tetapi di dalam kitab Ulangan pasal 20 ada peraturan di dalam peperangan. Peraturan yang sangat menarik. Di satu pihak, bangsa Israel tidak pernah hidup damai terlalu lama, saudara. Di sepanjang perjalanan hidup mereka, kebanyakan perang terus. Bahkan sampai hari ini mereka berada dalam keadaan seperti itu. Tetapi menariknya adalah di dalam Ulangan 20 ada peraturan mengenai perang yang sampai hari ini sedang dianalisa oleh para teoris ya, para profesor di dalam political science, yaitu mengatakan demikian. Seorang pria yang kalau baru beli rumah dan belum menikmati rumah itu tidak boleh berperang, katanya. Nah, siapa yang baru beli rumah, saudara, jangan perang dulu sekarang, betul? Ulangan 20. Yang kedua, siapa yang baru engage, ya, baru apa tuh? Pertunangan atau menikah dan belum hidup sebagai suami istri, nggak boleh berperang, saudara. Ini rata-rata mungkin yang udah menikah berapa tahun kali mau pada perang jadinya. Ini persoalannya. Israel mengatakan yang baru menikah, saudara, tidak boleh berperang. Dan yang ketiga, siapa yang baru mempunyai kebun anggur, artinya buka bisnis baru, jangan perang, saudara, jangan perang, saudara. Jadi mereka yang baru memulai kebun anggur, kata kitab Ulangan 20, urusin dulu kebun anggur, nikmati dulu, baru berperang. Nah, prinsip ini, saudara, dipelajari sampai sekarang karena sejak Perang Dunia Pertama yang besar, Perang Dunia Kedua, ini bukan sesuatu yang sederhana, saudara. Ternyata dianalisa oleh para ahli perang di Amerika khususnya, yang pergi perang itu rata-rata umur 18, 19, 20 tahun. Nah, ini mengakibatkan sesuatu yang bahaya bagi bangsa Amerika ke depan. Sebab kalau kita teliti logikanya, saudara, kira-kira pada masa Israel, pada masa Ulangan 20 ini, diperkirakan di Mesir atau di daerah Mesopotamia itu, Mediterranean itu, rata-rata kaum pria yang menikah umur 14-15. Jadi diperkirakan, saudara, setelah mereka menikah 5, 6, 7 tahun, mereka baru berperang. Di Israel diperkirakan anak laki-laki menikah itu diperbolehkan umur 16 sudah mulai, 17 mulai. Sehingga, saudara, kita melihat apa artinya ini. Sekarang di Amerika yang pergi perang itu anak-anak yang baru lulus sekolah, ya, yang kakinya buntung dan sebagai perang Irak itu rata-rata mereka yang dari masa-masa mereka hebat-hebatnya sebetulnya, umur 18, 19, 20, di mana mereka belum pernah bekerja, belum menikah, belum pernah merasakan punya rumah. Nah, apa maknanya ini, saudara? Maknanya apa? Kalau Amerika terus memakai model seperti ini, saudara, bangsa Amerika akan bahaya. Karena mereka menjadi orang-orang yang trauma perang, sebetulnya. Trauma perang, kalau misalnya kebanyakan umur seperti ini perang. Lain dengan mereka yang sudah berkeluarga dan cukup mengerti artinya hidup, cukup mengerti bagaimana bekerja dan bisa bertanggung jawab. Mereka pergi berperang dalam rangka punya misi. Kalau yang umur 18, 19, 20 pergi perang, saudara, itu karena ototnya masih kuat, saudara. Ya, belum memikir panjang, nothing to lose. Berbeda, saudara, dengan orang yang sudah tahu bertanggung jawab pergi perang. Mereka akan mengerti perang itu ada misinya. Saudara bisa melihat paradigmanya, saudara. Kalau umur 18, 19, 20 pergi perang ya karena sekedar perang dia. Ya, kalau dia lulus ya lolos ya puji Tuhan, kagak ya mati dia atau kakinya cacat dan sebagainya, itu menjadi traumatik. Maka bangsa yang dibangun atas dasar militer seperti zaman Orde Baru, saudara, tidak akan pernah bisa menjadi bangsa besar. Perang itu harus ada misinya. Perang itu bukan sekedar melampiaskan otot kita yang tidak dipakai, misalnya kekuatan kita yang berkelebihan, misalnya, tidak. Jadi perang itu ada misinya, di mana hidup berkeluarga, hidup bekerja, hidup ada rumah, itu yang esensi, saudara. Ya, itu yang esensi. Perang itu adalah bagian manusia mempertanggungjawabkan misi panggilan hidupnya.
jadi selamat berperang saudara, tapi dengan misi, bukan karena otot-otot saudara hari ini kelebihan tenaga lalu saudara mau pakai itu, tidak. Mari kita belajar di dalam permainan ini, perang harus mempunyai paradigma yang benar. Perang tidak bisa dihindari dalam dunia yang berdosa, tidak bisa dihindari. Tetapi perang asal sekedar kita melampiaskan diri dan menjadikan perang itu menjadi utama dalam hidup kita, manusia tidak pernah bisa menjadi manusia. Jikalau perang itu menjadi paradigma utama dalam hidup kita, sekali lagi manusia tidak pernah sampai kepada martabatnya sebagai manusia. Perang harus ada misi. Maka di Amerika sekarang sedang diadakan diskusi yang saya ikuti begitu dalam, karena mereka memikirkan ke depannya bangsa Amerika akan seperti apa. Karena bangsa Amerika dianggap polisi dunia, dia akan terus kirim tentaranya ke seluruh dunia. Tapi tentara macam apa? Misi yang macam apa? Maka saudara, kita melihat ini sesuatu yang akan dihadapi di dalam masa-masa kita ke depan. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai seluruh acara kita. Bapa di dalam surga, sukacita ada di dalam Engkau. Itu sebabnya di dalam permainan kami akan bersukacita bersama, kami akan belajar bersama, kami akan memahami bagaimana bekerja sama satu sama lain, bagaimana kami memahami keadaan-keadaan perang yang kadang-kadang tidak bisa kami hindari. Tetapi terlebih lagi ya Tuhan, tolong kami supaya kami tidak sekedar hanya karena kekuatan kami ada, karena kemarahan kami ada, karena segala alasan kami melakukan pembalasan. Bukan sekedar itu ya Tuhan, tetapi ajar kami melalui permainan ini sebagaimana kenyataan sesungguhnya dalam hidup kami, bahwa peperangan bukan sekedar peperangan, peperangan bukan hidup itu sendiri, tetapi karena ada panggilan dan misi. Dan ajar kami memahami panggilan dan misi itu, sehingga kami boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan seluruh acara kami dari pagi hari ini sampai selesai di dalam damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.